Jadi dia akhir-akhir ini udah sering bohong sama saya, Mas. Dia telepon saya tiba-tiba nangis-nangis, minta tolong transfer uang. Saya bingung, Mas. Di satu sisi saya nggak percaya sama dia, tapi di sisi lain saya juga takut, Mas. Takut emang bener dia kena penyakit. Saya ini sebenarnya karena kasihan atau emang cinta sama dia. Kalau kamu emang beneran sakit, bilang, jangan bohongin aku. Teja, jangan tinggalin aku. Aku sayang banget sama kamu. Sebenarnya lu cinta nggak sih sama Nadia ini? Saya nyaman, Mas. Nadia tuh selalu ngasih apa yang saya butuhin. Nah, ini siapa ya, Teja? Aku pacaran Mas Teja. Matiin aja, Mas. Mas Teja ini dia karena mulai-mulai ya. Gimana? Jadi lo Mas, saya mau pulang aja, Mas. kenapa sih lo kayak orang ketakutan dari tadi nih ya? Nih dari tadi kita duduk di sini 15 menit sebelum mulai ya. Gue terus terang, gue jarang nih nerima orang yang mau dihipnotis di tempat gue. Gue hanya milih dari beberapa orang yang udah email. Enggak, soalnya saya juga nggak tahu mau dibawa ke sini sama pacar saya. Iya, pacar kamu emang ngirim email ke saya. Kenapa kamu ketakutan? Saya nggak mau dihipnotis, Mas. Buat apa sih? Enggak, kamu tuh biar keluar lagi semangat hidup kamu loh. Nggak perlu kayak gini kali. Enggak, udah. Ayo Mas, dihipnotis aja. Semangat hidup Iya, Buat semangat. apa semangat hidup? yang kamu cerita di email ke saya. Iya, Mas. Mas, aku udah semangat kok, nggak perlu disemangatin. Buat apa? Nggak usah kayak gini kali. Oke, kan kamu bilang kamu pengen dia dihipnotis karena yang kamu ceritain ke saya. Kamu juga mau dihipnotis. Oke, sekarang gini deh. Biar cewek kamu dihipnotis dulu di sini, kamu lihat. Iya. Ya, kamu nanti lihat. Ya terserah nanti kamu dihipnotis apa enggak. Iya, Mas. Boleh kalau cewek saya aja. Iya, Saya Mas. nggak mau. Saya siap kok kalau saya duluan. Ya udah, duduk dulu sini. Oke, ya. Oke, kamu yakin ya? Oke, namanya siapa? Nadia. Oke, ini masnya? Teja. Reja. Teja. Oh, Teja. Oke. Oke. Sekarang gini. Lihat sini. Lihat titik yang ini. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan tidur. Oke. Untuk orang yang sesentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Unek-unek apa yang ada di dalam benak kamu, dalam diri kamu sama pacar kamu nih, si Teja. Jadi dia akhir-akhir ini udah sering bohong sama saya, Mas. Bohong gimana? Iya, jadi dia sempat ghosting saya, Mas. Gimana tuh? Iya, dia telepon saya tiba-tiba nangis-nangis, minta tolong transfer uang. Saya tanyalah kenapa gitu Iya. kan. Terus dia bilang katanya bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal. Iya. Enggak, Mas. Demi Tuhan. Bapak saya udah meninggal. Oke, gue nggak nanya kenapa lu, gue kan nggak bilang lu bohong. Kenapa lu orang ketakutan? Iya. Enggak, kan takutnya saya dikira bohong. Soalnya dia bilang hilang. Oke, tunggu dulu, tenang. Kamu kalau nggak salah nggak usah takut nih. Iya, iya, Mas. Ya, oke. Kamu nggak datang ke pemakaman bapaknya? Kan kamu pacarnya kan? Jadi waktu itu saya udah mau datang ke pemakaman ayahnya dia, Iya. bapaknya dia. Kamu bilang kamu datang. Iya, Mas. Tapi katanya dia udah nggak usah lah, bapaknya dimakamkan di Sidoarjo. Ongkos tiketnya mahal. Sidoarjo tuh kenapa di Sidoarjo? Kampung bapaknya, Mas. Saya juga bingung. Orang waktu itu saya tanya, dia orang Betawi asli keluarganya. Terus kamu nggak nanya? Kok orang Betawi katanya kampungnya di Sidoarjo gitu? Ya, saya udah nggak nanya-nanya deh, Mas. Saya percaya aja lah sama dia. Oke. Terus habis kamu transfer, Dia ngilang lagi, Mas. ngilang habis itu. Iya. Terus Ya, terus tiba-tiba dia ngehubungin saya lagi, minta tolong transfer lagi. setelah berapa lama tuh? Itu sekitar 1 mingguan, Mas. Oke, minta transfer lagi untuk apa? Dia bilang untuk rumah sakit mamahnya, masuk rumah sakit. Mamanya koma. Oke, terus? Ya udah saya transfer lagi, Mas. Terus abis itu, Mas, saya telepon kan. Soalnya rencananya saya mau nengokin mamanya kan. Saya teleponin terus
dia nggak angkat-angkat. Terus ya udah dia ngilang, nggak ada kabar lagi mas. Hilang lagi? Iya. Setiap habis ditransfer hilang? Hilang mas. Terus muncul lagi ya? Muncul lagi mas. Ya saya tanyalah, mama gimana? Terus dia bilang mamanya udah meninggal. Enggak mas, beneran sumpah. Demi Tuhan, ibu saya juga meninggal setelah itu. Oke, tapi waktu mamanya meninggal kamu dikasih tahu nggak? Enggak mas. Enggak. Jadi dia minta transfer untuk ibunya di rumah sakit, Iya. hilang. Iya, terus dia hilang lagi. Mamanya meninggal kamu nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu mas. Terus muncul lagi ngapain lagi? Minta tolong transfer uang lagi buat pemakaman mamanya. Ya udah saya transfer lagi lah mas. Lu nggak datang? Ibunya meninggal nggak datang ke rumahnya gitu? Saya datang mas, jadi saya tuh minta alamatnya dia kan ke teman saya yang temannya dia juga itu. Minta alamatnya? Iya Emang lu mas. nggak pernah ke rumah dia sebelumnya? Nggak pernah mas. Nggak pernah diajak ke rumah dia? Nggak pernah. Nggak pernah tahu alamatnya? Nggak pernah. Terus dapat alamatnya dia nih? Iya, ya udah saya diem lah ke rumahnya dia. Terus udah sampai rumahnya saya lihat kok nggak ada bendera kuning, nggak ada apa-apa, kosong kan gitu mas. Ya udah saya telepon dia nih. Saya bilang lah di pemakamin di mana. Terus katanya dia di rumah duka. Ya udah saya udah di situ mas. Aku bilang lah ke dia, aku udah di rumah nih. Terus dia kayak jawabnya kayak panik gitu mas. Kamu di rumah mana? Katanya ya aku bilang lah aku udah di rumahnya dia. Mungkin dia bingung kali ya mas ya, kayak kok bisa tahu rumahnya dia gitu kan. Terus? Dia Ya bilang udah. apa? Terus dia bilang pemakamannya itu di rumah neneknya dia di Banyuwangi situ mas. Di Banyuwangi? Iya, saya bingung mas. Dia bilangnya orang Betawi asli, tapi bapaknya di Sidoarjo, mamanya di Banyuwangi. Saya bingung. Perasaan dia kan bilang saya orang Jakarta ya, orang Betawi. Kenapa keluarganya di sana semua, di Jawa semua? Terus akhirnya lo nggak datang ke Banyuwangi? Enggak mas. Oke. Terus dia muncul lagi nih sekarang? Dia muncul lagi. Hilang lagi nggak habis itu? Hilang lagi. Berapa lama? Itu 2 mingguan mas. Nah, terus? Iya, dia datang lagi minta tolong transfer lagi. Ya saya tanya lah, kenapa nih? Maksudnya kan minta-minta transfer mulu deh mas. Ya, saya juga bertanya-tanya dong. Ya udahlah, terus ya dia bilang katanya dia kena penyakit kronis. Tunggu. Lo yakin? Maksudnya bener lo, bapak lo meninggal, ibu lo meninggal? Demi Tuhan mas, bapak sama ibu saya tuh meninggal. Bapak dimakamin di mana? Banyuwangi, Ibu? di Sidoarjo. Dia tadi bilang bapak Sidoarjo, ibu Banyuwangi. Sebenarnya bapak lo orang mana sih? Bapak saya emang bener kata dia orang Betawi asli. Cuman Di kerja Sidoarjo? di pabrik kerupuk di Sidoarjo. Ngapain di situ? Kerja. Terus mama kamu orang mana? Betawi Orang juga? Jakarta juga. Terus kau di Banyuwangi? Kerja di pelabuhan Banyuwangi. Oke, saya lanjut ya. Sekarang diminta duit buat apa? Dia bilang ke saya kalau dia untuk berobatnya dia mas. Tapi lo udah transfer? Belum mas, soalnya saya kayak nggak percaya gitu mas yang kali ini. Jadi waktu itu dia ada chat saya mas. Siapa? Dia tuh siapa? Si cowok saya. Cowok kamu Chat saya. chat kamu, bilang Iya, apa? dia bilang sabar ya nanti aku transfer uangnya. Terus gak lama langsung di delete mas. Oh dia ngechat ke kamu, sabar ya aku transfer uangnya. Iya mas. Padahal dia lagi minta transfer kamu, Iya. terus di delete. Iya. Tapi kamu sempat baca tuh isi Udah delete. kebaca sama saya mas. Terus kamu nanya nggak ke dia? Nanya mas. Terus? Terus dia bilangnya buat dia berobat. Ternyata dia dikejar-kejar utang mas. Dia dikejar-kejar utang mas. Dia kelilit utang. Jadi yang dia salah ngechat itu, dia bilangnya ke saya kalau itu buat dia chat ke orang yang dia pinjam itu uangnya mas. Oh dia minjem uang buat dia berobat, Iya, makanya mau ditransfer. iya dia bilangnya gitu mas. Oke, lo sakit apa sih sebenarnya? Sakit apa ya mas istilahnya itu? Apa? Autoimunisasi. Autoimunisasi. Autoimun. Nah iya itu maksudnya mas. Nah, apa kok kronis? Gimana maksudnya? Ya ini saya buka di sini ya mas. Sebenarnya saya nggak mau ngomong ke siapa-siapa. Iya. Umur saya tinggal setahun lagi. Umur saya tinggal setahun lagi. Kata siapa? Kata dokter. Kok dokter bisa tahu umur kau tinggal setahun lagi? Pas kemarin saya check up, dokter bilang saya divonis umur saya tinggal setahun lagi.
Terus gimana perasaan lo apa sekarang? Saya bingung mas, di satu sisi saya nggak percaya sama dia. Takut dibohongin. Iya, tapi di sisi lain saya juga takut mas, takut emang bener dia kena penyakit. Saya juga nggak ngerti mas sama perasaan saya sendiri. Saya ini sebenarnya karena kasihan atau emang cinta sama dia. Lo transfer sekali transfer berapa sih? Paling banyak berapa lo transfer? Paling banyak sih waktu itu 1.150.000 mas. Ini kayak sekarang nih minta berapa nih? 625 Buat apa dibilang katanya? Bayar apa? untuk berobatnya dia mas. 625.000. Iya, Oke, sekarang lo cinta nggak sudah sama dia? saya cinta mas sama Teja. Cinta, makanya lo rela melakukan apa aja buat dia gitu. Iya, Mas. Sekarang lo percaya nggak dia sakit? Gue tanya. Percaya mas, soalnya tadi pagi tuh dia sempat kirim video kalau dia tuh minta darah. Saya lihat juga mas, mukanya pucat. Terus dia sempat kejang-kejang gitu. Tapi saya juga takut. Kirim video. Iya. Terus yang videoin siapa? Nah itu yang saya bingung mas. Kalau dia sakit gitu, kenapa dia yang videoin? Maksudnya kan kenapa nggak nolongin dia gitu? Dia minta darah, kejang-kejang. Malah videoin terus. Iya mas, malah di videoin terus. Oh iya juga sih. Aduh mas, saya pusing mas. Pusing. Bisa bangunin aja nggak mas? Bangunin siapa? Dianya. Mau ngapain? Mau stop aja udah. Kan dia yang dihipnotis. Saya pusing kalau kayak gini mas. Penyakit saya kambuh, jadi pusing gini kalau kayak gini mas. Lo pusing sekarang? Pusing mas. Mau gue bawa ke dokter sekarang rumah sakit? Nggak usah mas. Lo gimana? Lo tadi butuh duit buat ke rumah sakit, buat ke dokter berobat. Iya mas, maksudnya nggak usah, takut ngerepotin mas. Oke. Terus kamu sekarang belum transfer tuh gara-gara takut dibohongin apa? Karena apa jadi nih? Jujur ya mas, saya belum transfer ke dia karena saya lagi bokeh juga mas. Bokeh? Iya, Nggak punya uang? nggak punya uang sama sekali mas. Itu yang terakhir saya transfer dia itu, saya sampai jual emas saya mas. Jual emas? Iya. Kalau ada duit mah saya pasti transfer mas 625.000 itu. Tapi saya juga lagi nggak ada duit. Belum nggak ada duit sekarang? Nggak ada mas. Saya aja udah 2 bulan belum bayar cicilan motor mas. Oke, sekarang ungkapin deh perasaan lo, apa yang ada di hati lo sama Teja deh. Coba dari hati lo yang paling dalam. Buat Teja, jujur aku sayang banget sama kamu. Pas aku tahu kamu sakit, jujur aku takut banget. Apalagi kamu bilang ke aku umur kamu gak akan lama. Aku takut banget kamu ninggalin aku gak siap sama semuanya. Apalagi kamu juga gak pernah ngenalin aku, keluarga kamu, gak pernah bawa aku. Aku ngerasa kayak, apa kamu malu pacaran sama aku atau gimana? Atau aku banyak kurangnya? Teja, jangan tinggalin aku. Aku sayang banget sama kamu. Kalau kamu memang beneran sakit, bilang, jangan bohongin aku. Aku takut banget kehilangan kamu. Aku takut tanpa kamu jalanin hari-hari aku sendiri. Aku gak siap, Ja. Mencintai seseorang, memang kadang-kadang kita tidak selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Apa yang kita berikan sama orang yang kita cintai, kadang-kadang balasannya bisa berbeda. Ya, di dunia ini memang kita hidup kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kamu cinta banget sama Teja nih? Bener cinta? Saya cinta banget, Mas. Kita lihat nanti Teja deh. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, bangun. Ayo pulang yuk. Mana? Mau pulang mas. Apa? Udah. Duduk dulu. Mau ngapain? Kamu kenapa? Kan udah. Ya udah kan gantian. Gantian apa? Enggak. Enggak, Mas. Kan dari tadi Sini. juga. Kan tadi diajak saya udah pulang. duluan, Mas. Ayo pulang yuk, buruan. Saya udah. Apaan sih, duduk dulu? Kenapa sih? Kok saya nangis ya, Mas? Aduh, pusing. Kamu kenapa? Pusing. Aduh.
Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, nggak apa-apa. Mas, yaudah kita pulang aja deh. Kita... Iya. Oh nggak gitu, Ayo. lu pusing ya? Lu pusing, coba Pusing, sini, Mas. ini gue coba pusing, coba sini. Sini. Ngapain, Mas? Enggak, gue liat pala lu, coba gue pijitin deh. Enggak, pusingnya gimana? Pusingnya Pusing, Mas. bagaimana? Kenapa? Di sini, Mas. Di bagian sininya? Iya. Hidup. Oke. Mas ini dia nggak apa-apa mas. Nggak apa, oke. Gue yakin cowok ini pasti bohong. Coba deh, oke. Untuk orang yang tersentuh dengan kasus saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Teja, sebenarnya lu cinta nggak sih sama Nadia ini? Saya nyaman, Mas. Nyaman gimana? Karena Nadia tuh selalu ngasih apa yang saya butuhin. Tapi benar bapak kamu meninggal? Bener, Mas. Ibu kamu meninggal juga benar? Iya. Bapak kamu dulu baru ibu kamu? Iya, bener, Mas. Kenapa bapak kamu meninggal, ibu kamu meninggal, Nadia nggak boleh datang ke ngelayat ke pemakaman atau ke rumah duka? Kan waktu bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, saya belum kenal Nadia, Mas. Hah? Kamu belum kenal Nadia? Iya, Tapi ibu kamu orang Jakarta, benar? bener. Tapi meninggalnya di Sidoarjo? Enggak, Enggak. Meninggal di mana? di Jakarta, Mas. Ibu kamu? Di Jakarta. Loh. Kenapa Nadia nggak boleh datang? Lu bilangnya di Sidoarjo di Banyuwangi. Tadi kan saya bilang pas ibu bapak saya meninggal, saya belum kenal Nadia, Mas. Loh, meninggalnya kapan sih? Udah lama, pas saya masih kecil. Hah? Waktu umur berapa kamu? Waktu saya umur 3 tahun, Mas. Oh, bapak ibu kamu meninggal beneran waktu kamu? Umur 3 tahun. Maksudnya gimana sih? Saya bingung mas. Saya juga bingung. Bapak ibu kamu udah meninggal? Iya, Mas. Waktu kamu umur 3 tahun? Iya, Meninggalnya kenapa? sakit. Bapaknya dulu apa ibunya dulu? Ibunya dulu. Baru bapaknya? Iya, Jadi udah lama meninggalnya? udah lama, Mas. Kenapa kamu bilang waktu itu bapak kamu meninggal, ibu kamu sakit terus meninggal? Lah emang bener kan saya nggak bohong, Mas. Oh iya. Tapi kenapa lu bilangnya meninggal di Sidoarjo di Banyuwangi? Ya karena saya takut dia ngotot datang, Mas. Kamu sekarang sakit ya sebenarnya? Enggak, Mas. Enggak. Lu transfer itu buat apa jadi? Minta transfer? Sebenarnya Nadia tuh selingkuhan saya, Mas. Terus? Pacar saya tuh ada di kampung, Di mana? di Semarang. Terus? Saya tuh janji ke pacar saya yang di kampung, Ya. saya kerja buat ngelamar dia. Terus selama ini uangnya buat saya beliin barang-barang pacar saya yang di kampung. Kamu berarti bohong dong. Bilang bapak kamu meninggal, ibu kamu meninggal minta transfer. Lah enggak, Mas, kan emang bener udah meninggal. Ya tapi kan uangnya bukan buat pemakaman. Ya lu tetap bohong dong. Ya bohongnya Mas setengah. Pantes mas, dia tuh selalu bilang demi Allah meninggal. Ya nggak salah sih. Dia meninggal udah lama. Kamu cinta nggak sama Nadia jujur? Enggak, Mas. Kenapa kamu nangis? Dia bohongin saya mas. Tega banget dia mas. Dia udah bohongin saya. Dia selingkuhin saya mas. Kamu emang nggak punya kerjaan? Ada, Mas. Oke. Cuman saya kerjanya freelance. Oke. Yang kemarin sempat ada kamu salah ngirim chat. Nanti aku transfer uang itu buat siapa sebetulnya? Buat pacar saya yang di kampung. Kamu kenapa nggak mutusin Nadia atau kalau emang kamu nggak cinta? Karena aku nggak mau nyakitin dia, Mas. Karena kalau dia aku putusin pasti dia sakit hati. Kayak gini mah saya lebih sakit mas. Oke. Kamu sama pacar kamu yang di kampung tuh cinta? Cinta, Mas. Oke. Nomor telepon pacar kamu yang di kampung berapa ya? 08. Hah? Oh gitu ya, sebentar, oke. Terus, kenapa lo selingkuh sama Saya Wah. kesepian, Mas. kesepian gimana?
Karena kan saya dari kecil udah ditinggal orang tua, jadi saya kayak kurang kasih sayang gitu. Terus? Ya saya butuh perhatian lah mas. Kan ada pacar kamu yang di Semarang. Jauh mas. Oke, sekarang dengarkan saya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, bangun. Oke, gue mau nelfon seseorang. Hah, nelpon siapa mas? Sebentar ya. Halo? 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 Ya? Iya, halo? Ada yang mau bicara nih? Ini nomor siapa lagi? Loh, kok Rani? Ini ada Teja, Rani, Teja. Mas. Mas Teja? Iya. Iya, Rani. Nomor siapa, Mas? Nomornya mas. Ini siapa, Rani? Siapa? Rani siapa ya, Teja? Aku pacaran Mas Teja. Teja kenal sama Rani? Panika. Siapa ini? Ini siapa yo? Halo? Pacarnya Teja ya? Halo? Ini ngomong. Biasa aja ngomong. Nggak usah, Teja. Kamu tenang. Ngomong-ngomong sesuatu mungkin, Teja? Matiin Rani. Emang semua orang dimatiin? Teleponnya matiin aja. Ini ngomong. Sih mas. Ya, biar mau ngomong sesuatu mungkin. Halo, Ran. Halo? Nanti aku telepon lagi ya. Matiin aja mas. Mas Teja ini kan dia karena mulai. Mbak, uang yang ditransfer itu uang saya mbak. Mau mana? Udah. Enggak, aku sayang sama kamu Ran. Aku cinta sama kamu. Nanti aku telepon lagi ya. Halo, Mas? Halo? Halo? Ini Rani ya? Iya. Ini dia Mas Teja nih. Mas Teja wis ngabur. Wis apa? Wis mulai. Dasar wedok kuwi mau sapa? Hah? Saya temennya Teja Bejo. Sing wedok mau kuwi sapa? Oh, Susi. Sapa kuwi Susi? Sopo? Makanan Jepang. Nanti telepon lagi ya, Mbak Rani. Telepon Teja aja, telepon handphone Teja ya. Iya, ya wes. Dadah. Wah. Gue bingung nih. Gimana dong? Ya udah guys. Kalau ada yang mau di hipnotis juga, punya masalah, ya kalau masalahnya sesuatu hal yang menarik, boleh deh gue undang ke tempat gue. Tapi kalau enggak, kita ketemu di luar aja. Ya di tempat kalian atau mungkin datang ke tempat mal-mal yang saya sering datangin ya. Terima kasih, ketemu lagi di Hipnotis Surya. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku pun